ketemu lagi. Kita sekarang lagi ada di User Stable and Riding Club dan sore ini kita mau melakukan gelding atau semacam kebiri gitu pada kuda. Nah, cara-caranya gimana nanti ikutin ya. Nah, ini sekarang aku mau gelding bareng anak Universitas Brawijaya yang lagi koas. Kita kenalan dulu yuk. Nah, ini ada si Tasya, nanti dia sebagai operator apa ya? Anestesi. Dadah dulu dong, dadah. Aku Tasya. Udah punya jodoh belum? Belum sekalian. Habis itu ada Tari. Kali ini dia jadi asisten alat ya. Habis itu ada siapa namanya? Pipit jadi asisten operator. Oke, sore hari ini kita mau gelding dulu. Nah, kudanya ini Raja bareng cowok-cowok tampan yang udah pakai baju-baju merah. Halo semuanya. Udah siap? Siap. Yang pertama kita mau suntikin ATS atau anti tetanus serum. Tujuannya adalah untuk mencegah karena flora normal di dalam kotoran kuda itu sendiri ada bakteri yang namanya tetanus. Itu yang sering ditakutkan. Oleh karena itu kita kan mau bikin insisi atau semacam luka. Jadi untuk proteksi awalnya kita suntikan ATS. Setelah dibaringkan, kita melakukan aseptik, yang artinya aseptik ini dibersihkan menggunakan kain steril di area yang akan kita lakukan pembedahan. Kemudian setelah itu kita prepare untuk menginsisi kulit dengan menggunakan scalpel atau pisau bedah gitu. Kita insisi kulitnya bagian yang paling luar atau subkutan. Itu kita belah dulu dengan cara menekan dulu, jadi ditekan gitu ya bolanya. Kalau kita seperti kita mau mengeluarkan sesuatu bola dari contohnya dari saluran gitu kan, jadi kita harus menekan bolanya baru diinsisi. Nah, bola atau testis itu didorong ke arah irisannya sehingga kita bisa melihat lebih jelas lagi. Kemudian insisi atau irisannya itu diperdalam sampai arah tunika vaginalis atau lapisan yang paling dalam sehingga kita bisa lihat bola tersebut bisa keluar gitu. Jadi benar-benar kita lihat gitu ya dalamnya seperti apa gitu ya. Kemudian nah di dalam gambar ini itu ada tanda warna merah yang samar. Itu bagian dari spermatic cord atau spermatic cord ini adalah kayak macam saluran gitulah yang nantinya akan kita kita ligasi atau diikat di daerah situ agar tidak terjadi pendarahan. Jadi ligasinya juga harus benar-benar kuat ya di sini. Kemudian setelah diligasi benar-benar kuat, kita melakukan pemotongan dengan emaskulator. Di sini saya menggunakan ligasi dan juga emaskulator atau penjepitan pembuluh darah karena agar lebih aman aja gitu. Jadi ada kalau misalnya ligasinya kurang kuat ada penjepitan emaskulatornya itu sendiri. Nah, udah selesai kan? Itu dilakukan kita satu persatu. Jadi bolanya kuda kan ada dua ya tadi ya. Testisnya kan ada dua. Jadi kita lakukan kiri dan kanan jadi satu-satu. Setelah selesai, saya tidak melakukan penjahitan di lapisan terluarnya karena dengan tujuan apabila itu tidak ditutup, itu darah-darah yang nantinya akan menetes itu masih bisa keluar sehingga tidak terjadi pembengkakan di area yang setelah dikastrasi tersebut. Jadi sembuhnya jadi bisa lebih rapi gitu, jadi seperti nggak ada.
Oh, buat apa Om? Hold my hand, I'm all alone tonight. 'Cause even if you're gone, I see you in my eyes. It's not physical, I'm not in control of what's going on in my head. Jadi pegang-pegang, Pak Join. Jadi pegang-pegang. Om Join mau bersihin dulu, Fit. Bis dulu. Bis dulu. Tapi saya jangan di situ deh. Gimana? Kasih aja. Hold my hand, I'm all alone tonight. 'Cause even if you're gone, I see you in my eyes. Nah, kita sekarang udah selesai. Kita tadi udah ngelakuin gelding di dua kuda di Yusar, yaitu yang pertama kuda raja dan yang kedua kuda Joko Tole. Dan gelding sendiri ini apa sih fungsinya sebenarnya gitu? Kenapa kita harus melakukan gelding untuk kuda-kuda tunggang gitu kan? Jadi di Yusar sendiri ini kan memang kuda-kudanya difungsikan sebagai equestrian atau kuda tunggang. Dimana kuda-kuda jantan itu biasanya agresif ketika melihat betina. Oleh karena itu kita melakukan gelding atau kebiri agar dia itu latihannya fokus, jadi tidak memiliki rasa ingin kawin lagi ketika sudah digelding. Jadi lebih aman ketika dinaikin. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan nih pada pertandingan ada kuda-kuda betina birahi, dia sudah nggak ada hasrat lagi untuk kawin. Maintenance atau perawatan dari gelding ini sendiri tiap hari itu harus dibersihkan. Jadi darah-darah kotor itu harus dikeluarkan karena kita tidak membuat jahitan di insisi yang luar. Biar tujuannya itu bisa keluar darah-darah menggumpal, darah bekunya itu bisa keluar sehingga lukanya itu lebih rapi ketika nanti sembuh. Dan biasanya untuk menutup lukanya itu sendiri sekitar 1 minggu itu boleh mulai longser lagi, atau longser itu dilonjing gitu ya. Jadi untuk dinaik lagi kita observasi dulu, biasanya sekitar 2 minggu sudah bisa dinaik. Oke, sekian dari aktivitas kita hari ini, sore ini gelding. Kalau misalkan mau info tentang kuda-kuda lagi, jangan lupa ya subscribe, like, dan komen.